Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi azza rasulahu bil hijrati min Makkah ilal Madinah wa zawwadahu bisyabri was sabati was sakinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yubassiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita bersama. Insya Allah nggak lama lagi, sekitar 2 minggu lagi kita akan ketemu dengan tahun baru Hijriyah 1446 Hijriyah. Sejenak kita kaji ulang agar kita tidak terbawa arus latah-latahan, ikut-ikutan orang lain. Melalui surat At-Taubah ayat 20 dan 21, Allah menegaskan bahwa orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad atau berjuang di jalan Allah, baik itu dengan harta benda dan dengan jiwa raganya, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang yang mendapatkan kemenangan. Allah menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat-Nya, keridhoannya, dan surganya. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Salam dan salawat kita antarkan kehadiran besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Dari ayat tersebut dapat kita pahami siapakah yang ingin meraih derajat yang tinggi di sisi Allah. Derajat tentu berbeda dengan pangkat. Allah menegaskan melalui Rasulnya Muhammad SAW. Pertama adalah orang-orang yang benar beriman kepada Allah dengan keyakinan hati yang tulus ikhlas, diucapkan oleh lisannya dan diamalkan dengan perbuatannya. Aqdu bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua adalah orang yang melakukan hijrah. Nabi menegaskan al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, yaitu orang yang dengan sadar meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sadar meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, orang yang berjihad, berupaya dengan sungguh-sungguh sekuat tenaganya. Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah
yaitu orang yang berjuang melawan hawa nafsunya dalam rangka taat kepada Allah, taat pada perintahnya, taat meninggalkan larangannya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sidang Jumat rahimakumullah, menyongsong tahun baru Hijriah 1446 yang insya Allah 2 minggu lagi akan ketemu kita. Hijrah sendiri bisa dimaknai dalam 2 pengertian. Hijrah dalam pengertian fi'liyah dan hijrah dalam pengertian maknawiyah. Hijrah fi'liyah adalah hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, dan itu hanya sekali terjadi. Berangkat 1 Rabiul Awal dari Mekah, tiba di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal dalam usia 53 tahun. Hijrahnya Nabi penuh dengan segala risiko, tantangan, bahkan ancaman dari orang-orang kafir Quraisy. Dari berbagai macam cara dilakukan oleh kafir Quraisy untuk mengusir bahkan membunuhnya. Namun dengan keteguhan iman, keyakinan hati yang kuat, maka Nabi Muhammad SAW berhasil sampai di Madinah. Hijrah dalam pengertian fi'liyah semacam itu tidak perlu kita ikuti, tidak kita lakukan. Yang kedua, hijrah dalam arti secara maknawiyah. Hijrah secara maknawiyah bisa dilakukan oleh umat Muhammad kapan saja. Secara umum bisa diartikan hijrah secara maknawiyah adalah meninggalkan sifat-sifat dan perilaku yang negatif untuk hijrah pada perilaku yang positif sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya bisa dirinci lebih lanjut. Sasaran dari hijrah secara maknawiyah ini di antaranya hijrah minal kufri ilal iman. Hijrah dalam bentuk status dari orang kafir, kemudian dengan penuh kesadarannya stop kekafirannya, hijrah menuju orang yang beriman, benar-benar beriman. Yang kedua, hijrah minal jahiliyah ilal Islam. Hijrah dari budaya hidup jahiliyah menuju pada hidup yang islami dalam semua dimensi kehidupan yang ada. Sidang Jumat rahimakumullah, Allah mengingatkan kepada orang yang sudah beriman saja, diingatkan oleh Allah agar benar-benar menjadi muslim yang kafah, menjadi muslim seutuhnya secara totalitas hidup islami. Padahal yang diseru itu orang yang sudah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah. Jadi tidak cukup kalau hanya menyatakan sudah beriman saja, tapi harus hijrah menjadi muslim seutuhnya, muslim yang kafah.
wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan ikut-ikutan tata cara kehidupan setan. Karena setan itu jelas musuhmu yang nyata. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis yang lain Nabi mengingatkan, barang siapa yang mengikuti budaya orang lain, maka dia termasuk golongannya. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi barang siapa yang ikut-ikutan pola hidup, gaya hidup orang lain di luar orang mukmin, di luar orang muslim, berarti dia termasuk golongan itu. Wa man da'a bi da'wal jahiliyah fahuwa min jusi jahannam. Jadi orang yang menyeru, mengajak berperilaku jahiliyah, maka ancamannya adalah neraka jahanam. Bentuk ketiga, hijrah bisa dalam pengertian hijrah minal maksiat ila ta'ah. Dan kini saat-saat belakangan dan dewasa ini, barangkali kita semua ikut merasakan situasi, kondisi, keadaan, suasana dan seterusnya, bagaimana perilaku maksiat hampir susah untuk dibedakan. Segala umur, segala golongan terlibat. Oleh karena itu, menyongsong tahun baru Hijriah ini, ayo kita sadari hal-hal yang demikian ini, kita hijrah dari perilaku maksiat tadi ke arah perilaku yang penuh dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah, mengikuti petunjuk dari Rasulnya. Ini konsekuensi dari syahadatain kita. Kita telah bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat, tunduk patuh kepada Allah. Dan caranya bagaimana? Dengan mengikuti, berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, hijrah dalam bentuk minal batil ilal haq. Hijrah dari kehidupan yang penuh dengan kebatilan menuju ke arah kehidupan yang hak. Allah ingatkan, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan yang benar telah datang, yang batil akan lenyap. Karena sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Itu penegasan Allah. Selanjutnya, hijrah dalam pengertian minal haram ilal haq. Hijrah dari perilaku kehidupan yang bergelimangkan dengan benda-benda haram, dari perilaku kehidupan yang bergelimangkan dengan benda-benda haram. Hijrah menuju perilaku dalam kehidupan yang penuh dengan kehalalan. Ketahuilah bahwa hanya Allah yang punya hak menetapkan halal haramnya sesuatu itu. Tahlilu wa tahrimu haqqullah wahdah. Dan jika Allah melarang sesuatu kepada kita sebagai umat hambanya, sebagai hamba Allah, Allah pasti akan memberikan jalan keluarnya dari larangan itu. Allah selalu memberikan jalan keluarnya dari larangan itu. Kita dilarang makan barang-barang yang haram.
kita dilarang oleh Allah makan barang ribawi. Tapi Allah memberikan jalan keluar dalam bentuk ahalallahul bai'a wa harramar riba. Riba dilarang, tapi kalau kalian dagang jual beli boleh. Halal. Jadi Allah melarang sesuatu, Allah pula yang memberikan jalan keluarnya. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya Allah telah menyiapkan secara cukup untuk kebutuhan hidup manusia. Karena itu Allah ingatkan dalam Al-Baqarah 168, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah, nikmatilah barang-barang yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi ini. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi yang halal saja lebih dari cukup untuk kehidupan umat manusia. Lebih dari cukup Allah siapkan untuk kebutuhan hidup manusia. Kalau sampai terjadi kemaratan, kemiskinan, kelaparan, dan kenapa enggak cukup, itu pasti ada sesuatu yang salah. Biasanya cuma satu yang salah, karena ada perilaku manusia yang tamak, yang serakah. Kalau ada satu saja yang serakah, bisa 100 orang menjadi kelaparan. Apalagi yang serakah punya kekuasaan. Na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu menyambut tahun baru Hijriah 1446 yang sebentar lagi akan hadir di tengah kita, kiranya tepat jika melalui masjid ini pula ada kegiatan-kegiatan secara spesifik Islami dalam rangka kita hijrah masuk menjadi muslim secara kafah. Semoga Allah memberikan jalan yang baik untuk kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas-sami'ul 'alim. Fastaghfirullahal 'azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima katsira. Qala ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa yaqdiyal hajati rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afa wal ghina. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wazkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi